wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita baru selesai ratas yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Semua angka-angka membaik. Yang pertama mungkin ada 2 hari berselang kasus kematian tidak ada dalam kasus COVID ini, yaitu tanggal 25 dan tanggal 26 dan tanggal 2. Jadi zero case, zero death. Yang kedua, tadi diputuskan karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari. Kemudian mengenai Omikron memang sudah berkembang menjadi 132 negara. Dan kita dalam masuk ranking di 40. Jadi jumlah kasus Omikron di Indonesia sekarang ada 152 Omikron dan yang sudah sembuh 23% dari situ. Jadi dari 152. Jadi angka ini memang masih kita lihat cukup baik dibandingkan yang lain. Satu, yang kedua, kami laporkan bahwa kesiapan kita menghadapi Omikron ini saya kira sudah sangat terkendali, tetapi tetap dengan kehati-hatian. Mulai dari tadi vaksinasi terus digencarkan oleh Menteri Kesehatan, nanti beliau nambahkan. Kemudian yang kedua tadi mengenai obat juga sudah disiapkan, rumah sakit disiapkan, semua yang dibutuhkan untuk itu kita sudah siapkan. Jadi jauh lebih siap, saya ulangi, jauh lebih siap dari kejadian pada Juni tahun lalu. Dokter juga lebih siap dan juga penerimaan kita karantina juga sekarang jauh lebih siap. Jadi saya ingin sampaikan, mohon teman-teman sadar, kita tidak bisa memberikan diskresi kebanyakan lagi. Karena kita hanya mengacu kepada instruksi Mendagri yang ada saja. Karena kalau tidak, tadi Presiden mengingatkan kita, nanti kita tidak disiplin. Dan kunci kita lihat Omikron berkembang di dunia manapun, itu adalah masalah disiplin. Disiplin pemain masker, disiplin tadi masalah vaksin, disiplin tadi cuci tangan dan seterusnya. Jadi kata kunci adalah disiplin. Kenapa kita lebih bagus dari banyak negara lain seperti misalnya katakanlah India yang sama sekarang juga mengalami Omikron. Saya ingin sampaikan dari pengamatan kami, karena kita lebih disiplin pemakaian masker misalnya, dibandingkan misalnya di negara Amerika atau di Inggris atau mana saja. Yang kedua, menurut pengamatan kami adalah pemantauan yang kita lakukan secara rutin, di mana Presiden tiap Senin melakukan ratas mengevaluasi semua ini yang hampir tidak terjadi mungkin di banyak negara di dunia. Dan kami masing-masing juga melakukan pertemuan dalam tenggat waktu itu. Sehingga dengan demikian, kalau terjadi sesuatu apapun dengan cepat kita bisa mendeteksi. Dan melibatkan pakar-pakar kita yang menurut hemat saya, mereka yang dari UI yang saya kerja dengan kami sekarang, dari UGM dan dari juga UNER, itu kualitasnya sangat mumpuni. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kita ini seperti kalah dengan lain. Tidak, kita justru orang lain sekarang banyak mulai berkaca kepada kita. Kenapa Indonesia bisa mengkonten atau melihara keadaan seperti sekarang ini? Saya kira itu yang dari saya. Mungkin dari Menteri Airlangga, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, Pak Menkes, Pak Budi Sadikin, dan teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama tadi sudah disampaikan Pak Menko Marinvest terkait dengan kebijakan karantina yang disesuaikan, yaitu 7 dan 10 hari. Dan tadi ditambahkan bahwa pemerintah juga akan menambah negara yang jumlah kasusnya tinggi. Nanti Pak Menko Marinvest akan memasukkan di dalam Satgas. Jadi 2 negara yang relatif tinggi juga kita akan kenakan 10 hari, sedangkan menambah dari yang 13 negara, sedangkan yang lain nanti di luar negara tersebut akan 7 hari.
Kemudian berikut terkait dengan angka reproduksi kasus efektif rata-rata masih tetap 0,98 dan khusus di luar Jawa Bali akan ada perpanjangan, yaitu periode pelaksanaan walaupun situasinya seluruhnya tadi disampaikan juga terkendali, akan diperpanjang 14 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 17 Januari. Jumlah kabupaten kota dengan PPKM level 1 meningkat dari 191 menjadi 227 kabupaten kota. Kemudian dengan level 2 menurun dari 169 ke 148 kabupaten kota, dan level 3 turun dari 26 menjadi 11 kabupaten kota. Dari segi penanganan COVID seluruhnya di level 1, namun responsnya masih ada yang terkait dengan vaksinasi yang masih di bawah 70% dan juga tingkat tergantung daripada responsnya. Kemudian di level 4, 0 kabupaten kota. Kemudian pemerintah juga sedang mempersiapkan untuk booster ketiga dan akan ada di revisi baik peraturan Menteri Kesehatan maupun PP-nya yang sedang disiapkan, dan ini diharapkan akan segera dimulai, nanti disampaikan oleh Pak Menkes di tanggal 12 nanti. Dan kemudian tentu bagi PPLN juga pemerintah mempersiapkan pintu-pintu baru, selain di Jakarta disiapkan juga di Juanda maupun di tempat lain yang tentunya disiapkan kekarantinaan. Demikian pula yang terkait dengan pintu darat, apakah itu yang ada di lintas batas, yaitu Entikong dan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dan selanjutnya juga yang masuk laut antara lain Batam, Tanjung Pinang, yang seluruh Kepri, yang seluruhnya juga disiapkan terkait dengan kekarantinaan. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan, dan selanjutnya kami persilahkan Pak Menteri Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menko, rekan-rekan wartawan, media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami akan sedikit update mengenai Omikron di dunia. Jadi sampai sekarang sudah ada kasus konfirmasi 408.000, naik dari minggu lalu yang 184.000 seluruh dunia. Negara yang sudah terdeteksi ada Omikron naik dari 115 negara minggu lalu menjadi 132 negara. Paling banyak sekarang ada di daerah Eropa, Inggris, Denmark, Amerika, itu semuanya di atas 20.000. Afrika Selatan sendiri sudah turun ke angka 1.800-an. Negara di Asia Tenggara yang di atas kita adalah Singapura 1.600 dan Thailand 1.500. Indonesia ada di posisi 40. Jumlahnya per hari ini 152. Ada tambahan 16 dibandingkan 2 hari yang lalu, dan semuanya berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Kita juga mengamati bahwa Omikron juga sudah ada kenaikan di India. Sekarang sudah lebih dari 1.700 kasus ada di India. Dan pesannya adalah ya kita tetap waspada. Indonesia alhamdulillah relatif lebih rendah kalau kita lihat dari populasinya dan juga luas geografisnya. Ini berhubung karantina kita sudah cukup ketat, kita berhasil menahan masuknya Omikron ke dalam, tapi dari 152 kita tahu 6 sudah merupakan transmisi lokal. Ada yang datang sebagian besar di Jakarta, tapi ada juga yang datang dari Medan dan juga dari Bali dan Surabaya. Jadi kita tetap harus selalu waspada. Berita baiknya adalah untuk kasus Omikron secara klinis dilihat bahwa walaupun perlindungan antibodinya yang berasal dari vaksin bisa dilalui, tapi perlindungan dari T-cell-nya masih bisa melindungi dengan cukup baik. Itu yang menjelaskan kenapa hospitalization rate-nya yang masuk rumah sakit dan fatal lebih rendah. Kami mungkin sedikit update mengenai kasus Omikron di Indonesia. Dari 152 yang masuk di Indonesia, itu lebih setengahnya adalah tanpa gejala, setengahnya lagi adalah sakit ringan. Ya, artinya tidak membutuhkan oksigen, saturasi yang masih di atas 95%, dan
23%-nya atau 34 orang sudah sembuh dan sudah kembali ke rumah. Ya, jadi kita melihat bahwa sampai sekarang tidak ada yang membutuhkan perawatan yang serius di rumah sakit, cukup dikasih obat dan vitamin, mereka sudah bisa kembali ke rumah. Saya update juga sedikit dari sisi vaksinasi. Alhamdulillah sekarang Bapak Presiden menargetkan 70% provinsi sudah selesai vaksinasi dosis pertama. Sekarang tinggal 7 lagi yang belum, jadi bertambah 6 kemarin di akhir tahun baru. Yang perlu masih dikejar adalah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Itu adalah provinsi-provinsi yang belum sampai 70% dosis pertama. Update sedikit mengenai stok vaksin. Stok vaksinnya ada on hand sekarang 390 juta. Yang sudah kita suntikan tadi 281 juta. Jadi masih cukup banyak stok yang ada kita pegang dan ini membutuhkan bantuan rekan-rekan sekalian untuk mempercepat vaksinasi. Yang ketiga, saya akan update mengenai program vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini. Dan jenis boosternya nanti akan kita tentukan, ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog atau jenis vaksinnya berbeda. Yang mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari ITAGI dan BPOM. Mungkin demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.